Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenek Nurhayati, Kepala Sekolah SDN Tanjung Pura Karawang Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu punten. Punten mau wawancara tentang bagaimana keputusan. Boleh silakan berkenan hari ini wawancara. Saya Yeni di kelas 6 di SDN Purana. Ini wawancara ibu sebagai kepala sekolah SDN Tanjung Purana Karawang. Pertanyaannya saya mulai ya Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan gangguan etika atau rujukan moral? Iya. Di SDN Tanjung Pura ini tentunya memang ada ya, setiap bulannya atau bahkan banyak sekali ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Kita tentunya mengidentifikasi masalah-masalah itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang beragam macamnya ya. Contohnya misalnya kalau di kelas 1 masalah-masalah kenaikan kelas itu banyak masalah. Misalnya anak harus naik atau tidak anak ini. Kemudian juga di kelas 2 ada masalah anak yang suka nyurat-nyurat buku temennya sehingga anaknya dibully ya, anak menangis. Dari kelas 6 misalnya ada masalah-masalah mau foto bersama, backgroundnya apa. Mungkin itulah salah satu kita mengidentifikasi masalah tersebut. Yang selanjutnya itu kalau selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Di sini tentunya di SD ada masalah yang dihadapkan oleh kasus yang benar melawan benar, begitu ya. Contohnya di kelas 1 aja ya, di akhir penghujung tahun ajaran mungkin guru-guru itu disibukkan dengan kenaikan kelas ya. Di sini ada guru yang menilai anak ini naik tentunya harus memenuhi beberapa kriteria ya. Misalnya sekolah kan berbeda-beda ya kriterianya. Mungkin ada di sekolah SD Tanjung itu kriteria naik itu satu, nilai harus di atas KKN, kemudian juga nilai kehadirannya bagus, kemudian akhlakul karimahnya bagus, seharian ya. Terus guru itu kan ada yang ini mah anak nilainya di bawah KKN juga tidak apa-apa. Yang penting nilai akhlakul karimahnya dan kehadirannya bagus, ditaikanlah anak itu. Nah, kemudian ada guru yang saklek juga ya, harus saja nilainya itu di atas KKN. Jadi tidak melihat kehadiran atau apa, yang penting nilai KKN-nya harus bagus. Nah, kalau misalnya KKN-nya di bawah, tentu guru itu saklek, ada yang saklek di antaranya tidak ditaikan. Nah, itu contohnya. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya harus ada pengayaan, perbaikan, pertimbangan, iya. Jadi kita memang harus melihat kepentingan orang banyak juga, harus dengan kebijaksanaan, dengan penuh keadilan dan kasih sayang seperti itu. Lalu langkah-langkah atau
prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk masalah? Iya, misalnya ada masalah yang mencuat di sekolah ya. Jadi kita melihat masalahnya itu seperti apa. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Misalnya anak-anak dalam kelas tiba-tiba menangis karena dimulai temannya. Nah, kita diadakan dulu musyawarah, pertemuan kecil lah di hutan anak yang kena masalah tersebut. Kemudian dipelajari masalahnya apa itu, mana yang benar siapa, yang salah siapa. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Benar-benar diselidiki dengan kebijakan-kebijakan dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, dan akhirnya kita ambillah keputusan yang terbaik baik menurut anak tersebut untuk kepentingan bersama. Lalu hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar keputusan? Untuk yang terbaik kan ya, untuk yang terbaik untuk kasus-kasus yang lebih efektif gitu. yang lebih efektif, iya itu ya, yang dianggap lebih efektif itu ya itulah, kita harus jangan mementingkan kepentingan perorangan, jadi pribadi pribadi, iya betul. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama dengan tentunya mempertimbangkan semua aspek keadilan, aspek moral, aspek kasih sayang, sehingga ya kita jangan sampai salah mengambil keputusan. Jadi keputusan itu jadi tidak merugikan orang banyak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka yang berkepentingan itu. Lalu hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan selama Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu kita dihadapkan dengan misalnya dengan masalah-masalah dengan keadilan, misalnya lawan kasih sayang, kemudian kebenaran lawan kebenaran lawan kebijaksanaan mungkin ya. Nah, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang, itu tantangannya yaitu kita itu harus benar-benar fokus masalah tersebut apa, kemudian letak kesalahannya di mana. Jangan sampai ada orang saat diberikan keputusan merasa dirugikan seperti itu. Misalnya contohnya guru kalau tidak menaikkan anak, seharusnya guru itu harus memberitahukan dulu, harus komunikasi dengan orang tua wali. Ibu, anak ibu sebentar lagi kenaikan kelas, ini anak ibu kurang nilainya, jadi harusnya bagaimana ibu, dikasih waktu lah untuk memperbaiki nilai. Nah, komunikasikan ya Bu ya? Komunikasikan, jangan sampai pada saat anak tidak naik, orang tua tidak terima. Nah ini tantangan kita, orang tua yang tidak menerima anaknya tidak naik, kemudian anak itu padahal orang tua tahu anaknya kurang 2 KKN. Nah sehingga efeknya orang tua nanti di masyarakat akan mempengaruhi teman-teman untuk tidak masuk ke sekolah tersebut. Dan anak juga nanti kan nggak mau sekolah, down, menangis. Bahkan kalaupun guru memberikan jalan keluar, misalnya bisa naik kelas, bisa, tapi tidak sekolah, itu kan kalau orang tuanya mampu. Kalau tidak mampu, iya seperti itu. Kalau orang tuanya tidak mampu, anak jadi tidak sekolah, jadi terlantar seperti itu. Lalu apakah Anda memiliki sebuah jadwal atau tata cara dalam sebuah penyelesaian
Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bu? Ya, tentunya kalau jadwal setiap bulan ya namanya di sekolah selalu ada ya, kasus-kasus kayak kasus anak males atau anak pada waktu jam istirahat keluar mainnya jauh, bersepeda atau lain sebagainya. Nah, di situ walaupun kita sudah ada jadwal, kalau memang masalah itu begitu tiba-tiba mencuat, kita segeralah Tiba-tiba ada iya, jadi langsung segera aja diselesaikan agar tercipta kedamaian di situasi di sekolah tersebut. Jadi jangan kita biarkan, jangan berlarut-larut masalah itu dibiarkan. Contohnya anak istirahat, mainlah di sekitar sekolah, jangan anak istirahat, anak naik sepeda, main kemana-kemana, kan itu rawan kecelakaan juga. Jadi harus secepatnya diselesaikan. Iya. Adakah seseorang yang mempermudah atau membantu Anda? Ya, selain seseorang ada faktor mungkin Ibu ya yang dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Iya. Kasus dilema etika ini memang sekarang sedang mencuat-mencuatnya ya di kalangan sekolah-sekolah. Itu memang didasari dengan beberapa faktor ya, mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan gitu. Nah, kemudian yang membantu Ibu tentunya banyak ya. Jika ada suatu masalah, tentunya kita harus sharing ya dengan guru-guru, karena guru yang lebih dekat dengan siswanya, jadi yang lebih paham bagaimana karakter siswanya. Jadi kita harus Ibu dibantu oleh oleh guru-guru atau juga orang tua wali yang mengadukan karakter anak saya seperti ini. Kemudian juga di lingkungan sekolah tersebut, misalnya penjaga atau apa juga dia juga ikut berperan serta dalam memberikan saran-saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dikasih masukan gitu ya? Iya. Masukan dari yang lain ya. Betul. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang dipetik dalam mengambil keputusan, kalau keputusan itu diambil dengan tepat, ya terasa sekali ya. Contohnya kita jangan memandang sebelah mata bahwa anak ini dalam pembelajaran kurang di bawah KKM. Jadi kita harus melihat sisi baik anak itu. Mungkin anak ini memang kurang di dalam KKM, tapi ada sisi baik misalnya di keterampilan ya. Di keterampilan dia bagus. Contohnya ada alumni di SD Tanjung ini. Dulu waktu sekolah dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis juga jelek. Nah, dengan pertimbangan naiklah dia, dan setelah menjadi alumni ternyata anak tersebut berakhlakul karimah, bagus, bahkan dalam kehidupan nyatanya dia bisa berkembang. Walaupun dia tidak bisa nulis, ternyata dia bisa memiliki keterampilan, misalnya keterampilan bisa membetulkan listrik ya. Jadi manfaat terasa untuk dia menyambung hidupnya, untuk menghidupi anak-anak dia, bisa membetulkan sanyo atau keterampilan-keterampilan yang memang dipraktekkan di kehidupan nyata. Itu bagus sekali. Jadi kita jangan memandang bahwa anak ini di akademik jelek, kurang, tapi ternyata di keterampilan lain muncul. Itu di kehidupan nyata itu manfaatnya. Ya sudah, itu pertanyaannya segitu aja. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa wawancara. Mungkin sudah mengganggu waktunya. Sama-sama, juga senang ya
yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sama-sama ya, terima kasih. Permisi Pak, untuk Iya. izin untuk wawancara Iya. tentang pengambilan keputusan. Iya. Silakan aja Bu kalau yang saya. Mangga. Mohon Pak. Iya, terima kasih.